Hai teman sekalian, kalian bisa loh menggunakan Microsoft Word untuk menjumlahkan angka dalam tabel secara otomatis seperti pada Microsoft Excel. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Ataupun tidak suka menggunakan Excel dan tetap ingin menjumlahkan angka-angka yang ada dalam tabel secara otomatis tanpa menggunakan kalkulator, kalian masih mempunyai alternatif atau pilihan lain karena kalian biasanya lebih suka menggunakan Word daripada Excel. Kalian pikir Excel itu terlalu rumit, iya kan? Jadi saya di sini akan memberikan satu solusi bagi kalian yang alergi terhadap Excel tapi ingin tetap menjumlahkan angka dalam tabel tanpa kesulitan. Kita hanya akan menggunakan aplikasi, maksud saya hanya akan menggunakan toolbar saja. Ini sangat mudah sekali. Yang pertama kita coba untuk membuat tabelnya terlebih dahulu. Jadi penjumlahan ini dilakukan atau terjadi di dalam tabel ya, bukan di luarnya. Jadi yang pertama kalian buat tabelnya terlebih dahulu. Yang jelas untuk membuat tabel kalian pasti sudah bisa ya. Saya akan bikin tabel satu kolom saja karena ini hanya contoh saja ya, jadi saya bikin satu kolom seperti ini. Saya perkecil kolomnya. Saya akan mencoba untuk mengisi sel-sel yang ada dalam tabel ini dengan menggunakan angka acak. Di sini saya kasih 12, 24, 56, kemudian 71, berapa lagi ya? 89, kemudian 4, 15. Kita bisa meneruskan sebanyak-banyaknya. Kita coba. Nah, kita akan melakukan penjumlahan di sini, di sel yang ini. Kita kasih tanda, biar dia agak beda ya. Oke. Ya, biar beda. Oke, untuk membedakan bahwa di sini adalah yang akan dijumlahkan di sini. Oh, ini hilang. Kita coba ini saja. Oke. Oke ya, kita coba menjumlahkan di sini. Kita akan menggunakan namanya formula atau fx. Kalau di Excel juga namanya sama, fx. Fx itu adalah function x. Biasanya kalau dalam matematika sama linear itu fx itu menunjukkan adalah persamaan atau rumus ya. Formula juga bisa. Kalau kalian tidak mengetahui tempat rumus ini ada di mana, kalian bisa mencari di sini. Kita bisa mengetikkan ini sudah karena saya udah mencari jadi keluar ya. Jadi silakan kalian ketik formula, atau jika kalian menggunakan bahasa Indonesia sebagai settingan di Office-nya, kalian ketikkan di sini rumus. Ini tidak muncul karena saya menggunakan settingan bahasa Inggris ya. Jadi ketika saya mengetikkan formula, akan muncul formula di sini. Tinggal diklik saja, nanti akan keluar formulanya. Ini formula. Nah, kalau misalnya tidak melalui pencarian atau search di sini,
tempatnya itu ada di bawahnya editan atau menu toolbar layout. Layoutnya tabel, bukan layoutnya jendela Word. Jadi silakan kalian klik di layout sini. Nah, di bagian sini, bagian ini data, kalian akan menemukan formula. Kita bisa klik formula. Nah, secara otomatis kalau misalnya bentuknya tabelnya seperti ini, maka dia akan memunculkan formula sum above, artinya jumlahkan yang di atas. Kalau misalnya kalian mempunyai tabel yang agak kompleks, nanti kalian bisa menggunakan ketikan sendiri sum above atau sum left dan lain-lainnya. Kemudian kalian isikan di sini formatnya apabila di sini ada koma-koma. Nanti kalian akan misalnya membutuhkan berapa angka di belakang koma atau menggunakan persentase, silakan. Tapi kalau penjumlahannya seperti ini saja, kita menggunakan format yang 0 saja, atau kalau formatnya 0 nggak diisi juga nggak apa-apa. Kemudian ini adalah untuk lanjutannya ya, lanjutan dari rumusnya. Bisa ini average, ini rata-rata, kemudian ini penghitungan dan lain-lain. Ini seperti yang ada di Excel. Jadi kalau kalian melihat ini jangan alergi dulu, kita cuma membutuhkan penjumlahannya saja. Baik, setelah itu kita coba OK, apakah dia bisa menjumlah atau tidak. Kita klik OK. Dan hasilnya adalah 325. Kalian tidak percaya? Kita bisa mengkonfirmasi menggunakan kalkulator. Sudah saya siapkan kalkulatornya di sini. Apakah jumlah itu benar atau tidak? Baik, kita jumlahkan secara manual menggunakan kalkulator. Ini hanya untuk konfirmasi, untuk meyakinkan kalian bahwa ini adalah penghitungan yang benar. Baik, kita jumlahkan 12 ditambah 24 ditambah 56 ditambah 71 ditambah 89 ditambah 4 ditambah 15 ditambah 18 ditambah 17 ditambah 19 sama dengan 325. Ini adalah metode yang sama yang digunakan di Excel. Nah, ada jenis lain yang bukan sum above. Coba kita coba eksplorasi rumus yang lain ya. Kita coba menggunakan tabel yang jumlahnya ke arah kanan atau ke arah kiri. Kita coba insert tabel kembali. Karena kita membutuhkan arah kanan atau kiri, kita menggunakan ini saja satu baris. Kita coba misalkan angka acak aja ya, yang sederhana aja, puluhan aja. 67, 24, 15, 18, 21, 10, 11, 17. Nah, kita akan menjumlahkan di sini secara otomatis. Dengan cara yang sama, kita klik di toolbar layout di sini, kita klik formula. Nah, dia yang tadinya otomatis sum above, di sini dia akan langsung sum left, artinya jumlahkan yang di sebelah kiri. Oke, jumlahnya adalah 208. Bagaimana kalau misalnya penjumlahannya ada di sebelah kanan? Kita kosongin ini. Coba kita jumlahkan di sini. Bagaimana ya? Kita klik formula. Nah, ini karena di sini ada formula, kita akan menjumlahkan yang di sebelah kanannya. Misalkan sum right. Baik, kita enter. Jumlahnya adalah 391. Oke, untuk mengkonfirmasinya silakan kalian menggunakan kalkulator, bisa. Tapi kalau misalnya sudah kita menggunakan ini terus kalian tidak percaya dengan hasilnya, yaitu sama aja membuang-buang waktu. Jadi saya sajikan ini sebagai salah satu alternatif untuk
mempermudah kalian menghitung jumlah angka di dalam tabel tapi tanpa menggunakan Excel. Oke, baik ya. Itu untuk yang aplikasi mudahnya seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah fungsi ini berlaku seperti pada Excel, di mana kalau inputan datanya berubah, angkanya berubah, penjumlahan di sini akan otomatis menyesuaikan atau tidak. Kita akan mencobanya, apakah ini sama dengan di Excel atau tidak. Kita coba ganti angka 12. Angka 12 kita ganti menjadi 20 misal. Kalau misalnya kita enter, maka akan terjadi seperti ini. Oke, jadi di enter tidak akan merubah jumlah di bawah, tetap 325. Kemudian apabila kita mengganti yang lain juga, ini kita ganti 20 misalkan, apakah berubah otomatis? Ternyata tidak, tetap 325. Jadi kita mendapatkan kesimpulan bahwa formula ini hanya dapat digunakan untuk menjumlahkan saja, untuk mempermudah penjumlahan, tetapi tidak mengubah fungsi seperti yang ada di Excel, bahwa apabila input datanya itu berubah, dia akan mengikuti perubahannya. Ternyata tidak. Jadi ternyata ini masih ada kelemahannya.